itu kan produk budaya. Kiai, Gus, Habib, atau Syarif atau itu kan produk budaya. Nah, sementara yang disebutkan itu ulama warasatul anbiya. Ulama ini sebetulnya siapa? Apakah ulama ini Habib? Apakah ulama ini adalah kiai? Apakah ternyata tidak semua kiai, tidak semua Habib itu ulama, lalu tidak semua katakanlah seperti ini. Ulama bisa dari manapun, tapi tidak semua bisa jadi ulama. Rujuk kepada ayat Quran ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang sangat takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Sehingga bisa dipahami mungkin secara terbalik, siapakah ulama itu? Ya, ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Pak Kiai di channel Kiai Kampung. Hari ini tuh bertepatan dengan hari keberapa nih setelah Idul Adha nih? Iya, hari tasrehnya sudah selesai. Iya. Hari terakhirnya kemarin ya hari tasreh. Iya, hari Kamis. Hari ini sudah boleh puasa lagi. Oh, iya. Jadi buat teman-teman Kiai Kampung yang hari ini sedang berpuasa itu semoga puasanya menjadi barokah gitu ya. Amin. Nah, begini Kiai, saya atau kita ya, saya punya pemikiran saya sendiri. Ini mungkin pemikiran saya sendiri ya. Saya itu punya sebuah unek-unek yang meliputi fenomena yang terjadi di masyarakat tentang ulama. Nanti saya mungkin ingin menjelaskan ulama hadis atau satu yang berbunyi ulama warasatul anbiya. Tapi sebelum karena saya ingin kita membedah dulu ulama itu sebetulnya apa, siapa, dan bagaimana ulama. Nah ini menurut saya begini, ulama itu kan nanti kalau ada salah mungkin dikoreksi. Ulama itu kalau menurut saya itu kan berasal dari kata dalam bahasa Arab yang kata-katanya adalah alim. Nah, alim itu kan artinya kalau diterjemahkan bebas mungkin artinya adalah tahu, gitu, mengetahui. Nah, bisa disimpulkan kalau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang mengetahui tentang pengetahuan gitu, atau mengetahui tentang ilmu. Ulama berarti menurut saya adalah orang yang memiliki pengetahuan baik itu pengetahuan tentang agama, baik itu tentang matematika misalnya, atau ilmu fisika, atau ilmu kedokteran, atau ilmu biologi. Nah menurut saya itu ulama. Jadi ulama itu bisa siapapun asalkan dia memiliki ilmu, begitu ya. Begitu menurut saya tentang terminologinya ulama, mungkin menurut saya seperti itu ya. Nah terus dalam konteks ulama warasatul anbiya itu kan berarti kan di situ kalau misalkan ada yang diwariskan atau ada pewarisnya, otomatis kan ada yang diwariskan. Nah, gitu. Nah yang diwariskan anbiya, para nabi, kepada ulama itu apa? Nah mohon dijelaskan apa, bagaimana, dan siapa sebetulnya ulama. Ya, kalau memang dilihat dari tata bahasa ya, memang ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu artinya itu adalah seseorang yang memiliki ilmu. Cuman alim atau ulama itu biasanya dikhususkan kepada pengetahuan tentang agama. Ya. Jadi kalau orang yang berilmu dalam hal-hal lain itu biasanya ya dibilang ahli, biasanya. Ilmuwan gitu, ya ilmuwan. Tapi kalau alim atau ulama itu biasanya dikhususkan kepada orang yang benar-benar ngerti terhadap permasalahan agama, khususnya agama kita, agama Islam kan gitu. Kalau kita merujuk kepada perkataan para ulama dalam masalah definisi
alim atau ulama itu ya seperti diantaranya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, itu mengatakan bahwasanya ulama itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam masalah agama. Kemudian mereka ini biasanya tempat untuk bertanya, dimintai fatwa. Kemudian mereka ini juga pandai dalam mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas Al-Quran atau hadis. Ya. Kemudian mereka itu orang-orang yang benar mengerti tentang kaidah-kaidah halal dan haram. Bahkan mereka ini kedudukannya di dunia, di atas muka bumi ini, kata beliau, seperti bintang-bintang. Yang mana dengan bintang ini, orang-orang itu bisa tahu arah, terutama dalam posisi yang gelap atau berada di tengah padang pasir atau di tengah laut, itu kan biasanya tidak ngerti arah ya, mana barat, mana timur, Ibaratnya mana seperti selatan. itu, ya. Iya, jadi mereka untuk Bintang-bintang mengetahui arah itu dengan bintang-bintang. Bintang itu jadi petunjuk Ya, arah gitu kan. dan para ulama ini adalah manusia-manusia yang sangat dibutuhkan oleh manusia lain. Bahkan kebutuhan manusia kepada mereka itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan dan minumnya. Karena kesuksesan manusia dalam hal apapun itu tergantung para kepada ulama. para ulama. Ya. Nah, tadi kan dia bilang bahwa ulama itu yang akan memberikan hukum-hukum gitu, yang akan memberikan apa istilahnya fatwa. Ya. Nah, di Indonesia ini kan ada Majelis Ulama gitu, Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini seperti yang dikatakan ya tadi, mayoritas itu orang yang memiliki basic ilmu keagamaan. Tapi kan saya kalau melihat di dalam lingkup masyarakat, melihat yang dihadapi masyarakat itu bukan cuma urusan agama gitu lagi gitu. Ya. Jadi ada masalah ekonomi, ada misalkan masalah apa sosial, ada masalah tentang apa misalkan perbankan banyak ya, muamalah lainnya, hukum apa muamalah lainnya kan banyak sekali. Nah, ada masalah kedokteran juga, ada masalah kesehatan dan lain sebagainya. Nah, Ya. itu mungkin yang jarang sekali disoroti gitu kan. Nah, agama kan juga nggak melulu soal agama, fikih gitu kan. Ya. Jadi agama kan tidak berbicara hanya tentang fikih yang ritual peribadahan, tapi juga tentang bagaimana menjalani hidup sebagai manusia begitu. Nah, itu bagaimana? Ya, sebenarnya dalam agama kita, agama Islam itu sudah sangat sempurna ya. Jadi agama kita itu meliputi semua hal yang Urusan antum sebutkan tadi, Iya. gitu. Dalam masalah ekonomi, perbankan, masalah apa kedokteran, Iya. itu semua itu sudah lengkap itu. Dan insya Allah di MUI itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada juga Sudah ya orang-orang ada, seperti iya, itu. orang-orang Oh, yang iya, memiliki orang-orang keahlian yang seperti itu, keahlian seperti ya. itu. Cuman mungkin ya jarang mereka Jarang. ditampilkan atau ditanya. Ya mungkin banyak pertanyaan hal-hal tadi, cuman jarang di Dipublikasi, highlight gitu ya, iya. jarang dipublikasi gitu ya. Oh. Soalnya kan bahkan kalau masalah kedokteran umpamanya, iya, secara pandangan agama kita, bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, selayaknya seorang muslim yang ngerti, yang menjadi alim dalam masalah agama, itu hendaknya itu mengarah kepada kedokteran tadi. terang. Oh, gitu. Iya. Kenapa? Karena orang yang ngerti agama Ilmu pengobatan, gitu. itu bisa mengobati apa yang dalam hati. Iya, iya. Jadi butuh dokter yang bisa mengobati. Dan orang ini perlu memiliki pengetahuan tentang Bagaimana mengobati kesehatan jasmani. jasmani gitu ya. Sehingga ilmu syariat dengan kedokteran itu
itu sangat dibutuhkan. Ya, ya. Bahkan menurut Imam Syafi'i tadi, ilmu kedokteran itu sebenarnya itu harus diprioritaskan oleh seorang alim. Ya. Supaya apa? Dia bisa merangkap dalam masalah apa itu pengobatan hati dan fisik. Ya, itu kan kalau misalkan kita roti di lembaga apa, UI gitu. Nah, sekarang Ya. kalau yang jadi di masyarakat ini ada yang julukan kiai, ada yang julukan ustadz, ada Ya. julukan habib misalkan, ya kan, ada julukan gus. Ya. Nah, itu kan bagi saya, ini memperspektif saya sendiri kayak itu kan produk budaya. Kiai, gus, habib, atau syarif atau itu kan produk budaya. Nah, sementara Ya. yang disebutkan itu ulama warasatul anbiya. Ulama ini sebetulnya siapa? Apakah ulama ini habib? Apakah ulama ini adalah kiai? Apakah ternyata tidak semua kiai, tidak semua habib itu ulama, lalu tidak semua katakanlah seperti ini. Ulama bisa dari manapun, tapi tidak semua bisa jadi ulama. Gimana? Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat Quran ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang sangat takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Sehingga bisa difahami mungkin secara terbalik, siapakah ulama itu? Ya, ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang paling takut kepada siapapun. Orang yang paling takut kepada Allah. Jadi siapapun yang memiliki rasa takut, tapi Seseorang takutnya seperti itu apa, ya? yang bisa menjadi takut kepada Allah karena dia banyak ilmunya, ngerti gitu loh. Dalam hal apapun dia banyak ilmunya sehingga dia takut kepada Allah gitu loh. Nah, kalau ada seseorang yang alim, ilmunya banyak dalam masalah agama tapi tidak ada sifat khosyah, itu bisa disebut bukan seorang ulama. Begitu ya. Iya. Jadi kalau orang nggak punya rasa takut, Tidak punya rasa takut punya. kepada Allah, itu bisa dikatakan bukan seorang ulama. Takutnya itu seperti takutnya, misalkan takutnya saya sama digigit singa gitu, apa takutnya itu kayak gimana? Takut kepada Allah itu bagaimana? Ya, takut kepada Allah itu tentunya Tanda-tandanya misalnya. ya dia benar-benar memaksimalkan dalam menjalankan perintah-perintahnya, memaksimalkan dalam menghindari apa yang dilarang oleh Allah, kan gitu. Kenapa? Karena ini akan berdampak gitu loh kalau tidak dilakukan. Gitu. Iya, akan berdampak baik terhadap dirinya apalagi kepada orang lain. Ya. Sehingga ada ucapan yang bagus sebenarnya dari seorang ulama Makkah Madinah. Beliau ini membagikan ulama. Ulama itu ada 3 macam. Ulama dibagi menjadi 3 macam. Iya, ada 3 macam. Yang pertama itu namanya alimul millah. Alimul mil. Iya, atau ulama ul millah. Orang-orang yang berilmu dalam masalah agama. Oh gitu. Ya, dan ulama-ulama ini dia hanya takut kepada Allah. Dia tidak memiliki rasa takut ke siapapun. Sehingga dia menjelaskan agama itu secara murni seperti apa yang tertuang di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, ini disebut dengan ulama ulmillah. Yang kedua, alimul hukam atau ulama ul hukam. Ulama ul hukam. Ulama-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia hanya berjalan untuk kepentingan para penguasa. Takutnya itu hanya kepada para penguasa, sehingga dia berani melintir hukum-hukum Allah dan Rasulnya demi menyesuaikan hawa nafsunya para penguasa. Kemudian yang ketiga, alimul ummah atau ulama ummah. Orang-orang yang memiliki ilmu, tapi yang ditakutkan itu hanyalah umat saja. Umat. Tidak takut kepada Allah. Takut kehilangan kejamaah. Iya, sehingga dia dalam menyampaikan ilmu itu yang dilihat itu ini cocok apa enggak. Oh, gitu.
kepada umat. Ya, ya. Soalnya apa? Kalau nggak cocok ya takut nggak Nanti jamaahnya laku, hilang gitu. iya. Takut tidak memiliki kedudukan. Nah, Ya, ya. tentu dua jenis ini, Dua yang jenis kedua itu- dan ketiga ini itu adalah ulama usu. Belum masuk di situ. Iya. Ulama Yang yang buruk ya, ulama yang buruk, yang mengajak kepada keburukan atau bisa atau disebut dengan mempercontohkan keburukan. Gitu. iya, du'atun ala abwabi jahannam. Para penyuruh terhadap neraka jahanam. Kenapa? Ya itu tadi, karena orientasinya bukan demi Allah, bukan ikhlas karena Allah, tidak. Hanyalah kepentingan manusia, baik kepentingan dirinya atau ya tentunya kepentingan dirinya. Jadi syarat ulama itu juga ikhlas itu juga harus Oh masuk. ya, itu harus nomor satu itu. Makanya di dalam Jadi tadi Al-Quran, tidak takut, terus ikhlas juga. iya, dia tidak peduli kepada siapapun. Ya. Kalau hukum Allah seperti ini ya sudah seperti itu. Kalau kata Rasulullah seperti ini ya sudah. Ya, ya. Siapapun mau cocok atau enggak ya dia jalan gitu. Oh gitu.